Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Jalanan di sekitar Bundaran HI macet parah, klakson mobil mewah berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Di tengah kemacetan itu, sebuah motor Beat 2012 warna biru pudar berjuang menerobos genangan air. Pengendaranya memakai jas hujan plastik transparan yang sudah bolong di beberapa tempat. Helmnya punya retak panjang di kaca depan. Namanya Asep. Usia 28 tahun. Asli Bekasi, tepatnya Perumnas 3. Asep bukan orang kaya. Dia kerja di perusahaan laundry khusus Hotel Bintang 5. Namanya Celebes Clean. Gaji pas-pasan, tapi cukup buat bayar kontrakan 1,8 juta per bulan sama kirim uang ke ibu di kampung. Malam ini dia lagi buru-buru. Ada order dadakan dari Hotel Grand Mahakam, Suite Presidential lantai 38. Tamu minta jemput laundry malam ini juga. Biasanya order kayak gini bonusnya lumayan. Bisa 200.000 kalau tamunya orang luar. Ya Tuhan, semoga tamunya orang Arab atau Cina yang suka kasih tip dolar. Gumam Asep sambil menggerutu karena lampu merah di Sarinah nggak kunjung hijau. Pukul 21.47, Asep akhirnya nyampe di basement hotel. Dia parkir motor di pojokan, buka jas hujan, rapikan seragam biru dongker yang sudah agak kusut. Di tas kresek hitam besar ada logo, Celebes Clean We Make You Smell Like Heaven. Lift khusus karyawan naik pelan. Asep ngaca di dinding lift yang kinclong, rapiin rambut yang selalu ngacir kemana-mana. Dia tahu tamu suite presidential biasanya orang-orang penting. Harus sopan, harus senyum, harus cepat. Lantai 38. Koridor sunyi, karpet tebal warna merah marun, lampu temaram kuning keemasan. Asep melangkah pelan menuju pintu 3808. Di depan pintu dia tarik napas dalam-dalam. Tekan bel. Dari dalam terdengar suara hak tinggi berjalan mendekat. Klik. Kunci elektronik terbuka. Pintu terbuka pelan. Dan dunia Asep berhenti berputar. Yang berdiri di depannya adalah perempuan paling cantik yang pernah dia lihat seumur hidup. Tinggi, mungkin 175 cm tanpa sepatu. Rambut pirang keemasan basah, jatuh sampai pinggang. Kulitnya putih seperti susu. Ada sedikit bintik-bintik di hidung yang bikin dia kelihatan manusiawi. Matanya biru bening, kayak laut di pagi hari. Bibirnya penuh, merah alami. Yang bikin Asep hampir pingsan. Perempuan itu cuma pakai handuk mandi putih hotel. Handuknya pendek banget, cuma nutupin dari dada sampai paha atas. Kakinya panjang, mulus, masih ada tetesan air dari mandi. Bau sabun hotel yang mahal langsung menyelinap ke hidung Asep. "Halo, laundry?" Suara perempuan itu lembut, ada aksen Rusia yang kental tapi tetap manis di telinga. Asep bengong. Mulutnya terbuka sedikit. Otaknya blank total. Iya bu, laundry. Celebes Clean. Akhirnya dia bisa ngomong, tapi suaranya serakaya abis lari 10 km. Perempuan itu, namanya Natasha, tapi Asep belum tahu. Tersenyum kecil. Senyumnya nakal, tapi elegan. Dia mundur selangkah, membuka pintu lebih lebar. "Masuk dulu. Banyak sekali baju kotor. Aku bantu kumpulin ya." Asep masih beku di tempat. Masuk ke suite presidential? Sendirian sama bule secantik ini yang cuma pakai handuk? Ini mimpi atau apa? "Ayo, jangan malu. Hujan deras di luar. Kasihan," kata Natasha lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, hampir berbisik. Asep menelan ludah. Dia melangkah masuk, kakinya berat kayak pakai sepatu beton. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Bunyinya, klik, kecil. Tapi bagi Asep terdengar seperti palu hakim vonis seumur hidup. Suite-nya luas gila. Ruang tamu saja lebih besar dari kontrakan Asep di Bekasi. Sofa kulit, meja marmer, TV 80 inci, jendela kaca dari lantai sampai plafon menghadap City Light Jakarta yang berkilauan di balik hujan. Di sudut ada bar mini penuh botol-botol mahal. Natasha berjalan di depan Asep, pinggulnya bergoyang pelan setiap langkah. Handuknya sesekali naik sedikit, memperlihatkan paha mulus yang bikin jantungan Asep nyaris copot. "Ini bajunya," kata Natasha sambil membungkuk mengambil keranjang laundry dari bawah meja. Saat membungkuk, handuknya naik lagi. Asep buru-buru memalingkan muka, pura-pura lihat lukisan di dinding. Tapi matanya bandel. Nggak tahan. Dia curi-curi pandang. Natasha tahu. Dia tersenyum dalam hati. "Kamunya orang sini ya? Jakarta?" tanya Natasha sambil memasukkan gaun-gaun mahal ke dalam tas kresek Asep. Bekasi, bu," jawab Asep pelan. "Bekasi." Natasha tertawa kecil. Tawanya renyah, kayak lonceng. "Aku pernah dengar. Katanya orang Bekasi ganteng-ganteng dan setia." Asep merona sampai telinga.
Dia cuma bisa nyengir kecut. Natasha tiba-tiba mendekat. Jaraknya cuma setengah meter. Asep bisa mencium parfumnya. Sesuatu yang manis, mahal, dan bikin kepala pusing. Namamu siapa? Asep, Bu. Asep, ulang Natasha pelan, kayak mencicipi nama itu di lidahnya. Aku Natasha, dari Moskwa. Asep mengangguk-angguk cepat, takut salah tingkah. Natasha tiba-tiba mengangkat satu gaun hitam seksi berbahan satin tipis. Ini juga kotor, tapi agak susah dilepas sendiri tadi malam, katanya sambil tersenyum genit. Bisa bantu lipat. Asep menelan ludah lagi. Kali ini keras banget sampai terdengar. Dia mendekat dengan langkah gontai. Tangan gemetar saat menerima gaun itu. Bau parfum Natasha masih menempel di kain. Asep melipat dengan susah payah. Pikirannya kacau balau. Natasha memperhatikan dari dekat. Dia sengaja berdiri di samping Asep. Bahunya hampir menyentuh lengan cowok Bekasi itu. Kamu sudah punya pacar, Asep? Tanyanya tiba-tiba. Asep kaget. Belum, Bu. Bu. Natasha tertawa. Panggil Natasha aja. Aku 26 tahun. Kamu lebih tua kan? Asep cuma bisa mengangguk lemah. Tiba-tiba handuk Natasha melorot sedikit di bagian dada. Bukan jatuh, cuma melorot beberapa senti. Cukup untuk memperlihatkan lekuk yang, ya Tuhan. Ops, kata Natasha santai, tapi dia nggak buru-buru menarik handuknya ke atas. Malah dia memandang Asep dengan mata setengah tertutup. Kamu grogi ya? Asep nggak bisa jawab. Napasnya tersengal. Dia mundur selangkah, hampir menabrak meja bar. Bajunya sudah cukup ya? Aku bawa ke bawah dulu, katanya buru-buru. Natasha tersenyum lebar. Dia mendekat lagi, kali ini jaraknya cuma 10 cm. Jangan buru-buru. Hujan masih deras. Minum dulu. Aku buatin vodka, katanya sambil berjalan ke bar mini. Asep panik dalam hati. Vodka? Dia nggak pernah minum alkohol seumur hidup. Paling banter bir bintang pas nobar timnas. Tidak usah. Nah, Natasha, aku harus balik. Bos marah kalau lambat. Natasha sudah menuang vodka ke 2 gelas kristal. Dia berjalan mendekat, 1 gelas di tangan. Cuma 1 shot. Santai saja, katanya sambil menyodorkan gelas. Asep mundur lagi sampai punggungnya menempel kaca jendela dingin. Di luar, petir menyambar. Kilatannya menerangi wajah Natasha yang cantik luar biasa. Saat itulah handuknya benar-benar jatuh. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Asep lupa cara bernapas. Natasha tertawa kecil, tenang sekali, lalu menarik handuknya kembali dengan gerakan anggun. Maaf, licin, katanya santai, seolah nggak ada yang salah. Asep sudah nggak bisa mikir jernih. Dia cuma tahu satu hal, dia harus keluar dari kamar ini sekarang juga, atau dia bakal mati kehabisan darah di otak. Aku pergi dulu ya, serunya sambil buru-buru menarik tas kresek, hampir menumpahkan semua baju. Natasha nggak menahannya. Dia cuma tersenyum, berdiri di tengah ruangan dengan handuk yang sekarang diikat longgar banget. Besok aku pesan laundry lagi ya, Asep. Jam yang sama, katanya lembut. Asep cuma bisa mengangguk gila-gilaan sambil lari ke pintu. Dia membuka pintu, melangkah keluar, lalu menutupnya dengan keras. Di koridor yang sunyi, Asep bersandar di dinding, napasnya ngos-ngosan. Jantungnya berdegup kencang sekali. Di tangannya, tas kresek berisi baju-baju mahal Natasha. Tapi di pikirannya, hanya ada satu gambar. Senyum Natasha, mata birunya, dan handuk yang jatuh tadi. Lift datang. Asep masuk, pintu tertutup. Saat lift turun, Asep menatap bayangannya di dinding lift. Wajahnya merah padam. Matanya liar. Gila. Gue kenapa sih? Gumamnya pelan. Tapi di dalam hatinya, dia sudah tahu. Malam ini, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Pagi di Bekasi selalu sama. Suara adzan subuh bergaung dari masjid dekat kontrakan, diikuti klakson angkot yang mulai berlalu lalang. Asep terbangun dengan kepala berat, seperti abis digebukin orang sekampung. Malam tadi dia tidur cuma 3 jam. Setelah keluar dari suite 3808, dia langsung gaspol naik motor ke Bekasi. Tas kresek penuh baju Natasha digantung di stang. Hujan deras bikin jalan licin, tapi pikirannya lebih licin lagi. Penuh gambar Natasha, senyumnya, handuk yang jatuh itu. Gila, Sep. Lo mimpi apa semalam? Gumam Asep sambil bangun dari kasur tipisnya. Kontrakannya kecil. 1 kamar 3x4 meter. Dapur mini, kamar mandi jongkok.
Dinding cat putih kusam, ada poster Persib Bandung yang sudah robek di pinggir. Dia lihat jam di HP jadulnya. Pukul 5.45. Harus buru-buru ke kantor laundry di Jakarta. Shift pagi mulai jam 7. Sambil gosok gigi, Asep nggak bisa berhenti mikirin Natasha. Dia beneran dari Rusia? Kok bisa cantik gitu? Dan genitnya, ya ampun. Dia geleng-geleng kepala, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Pertama kali dalam hidupnya, cewek secantik itu ngomong sama dia lebih dari 2 menit. Biasanya, tamu hotel cuma bilang, "Terima kasih." Atau, "Cepat ya." Sarapan mie instan rebus plus telur ceplok. Asep duduk di kursi plastik, makan sambil scroll IG. Dia cari, Natasha Rusia Jakarta. Nggak ada yang cocok. Mungkin nama samaran, pikirnya. Atau mungkin dia artis Rusia? Tapi nggak. Kelihatan kayak orang kaya biasa. Oligarki, mungkin. Asep pernah baca di berita soal orang Rusia kaya yang liburan ke Bali. Jam 6, Asep sudah di jalan. Motor Beatnya berdering-dering melewati Cikarang, masuk tol Jagorawi. Pikirannya balik lagi ke malam tadi. Besok aku pesan laundry lagi ya, Asep. Jam yang sama. Kata-kata Natasha itu kayak lagu yang stuck di kepala. Besok? Maksudnya malam ini? Asep gelisah. Mau balik ke hotel? Tapi kalau ketemu lagi, apa yang harus dia lakuin? Dia cuma anak laundry, bukan James Bond. Di kantor selebes clean, Asep langsung setor tas kresek Natasha. Bosnya, Pak Hadi, pria gemuk berusia 50-an dengan kumis tebal, langsung periksa isi tas. Wah, ini baju-baju mahal nih. Sep, gaun Gucci, lingerie Victoria's Secret. Tamu presidential ya? Bonus lo 300.000 kalau bersih kinclong besok pagi. Asep mengangguk, tapi hatinya deg-degan. Iya, Pak. Tamunya, orang Rusia. Pak Hadi tertawa. Orang Rusia? Pasti bule cantik. Hati-hati lo, Sep. Mereka genit-genit. Jangan sampai lo digoda. Nanti lo lupa pulang ke Bekasi. Asep nyengir kecut. Nggak lah, Pak. Saya MAH polos. Sepanjang hari, Asep kerja seperti biasa. Cuci, setrika, lipat. Tapi pikirannya nggak fokus. 2 kali dia salah setrika baju tamu lain. Hampir gosong. Rekan kerjanya, Deden, cowok Depok yang suka guyon. Perhatiin. Kenapa lo, Sep? Kayak orang lagi jatuh cinta. Bule semalam bikin lo klepek-klepek ya? Asep kaget. Hah? Enggak kok. Cuma capek. Deden ngakak. Bohong. Mata lo berbinar-binar. Cerita dong. Dia pakai baju apa? Bikini? Asep mukul lengan Deden pelan. Diam lo. Bukan urusan lo. Sore menjelang malam, hujan mulai turun lagi. Asep dapat pesan dari bos, order ulang dari suite 3808. Malam ini jam 9. Jangan telat. Tamu minta khusus lo yang jemput. Asep baca pesan itu 3 kali. Jantungnya berdegup kencang. Natasha minta khusus dia? Ini gila. Dia balas. Siap, Pak. Jam 8 malam, Asep sudah di motor, jas hujan dipakai lagi. Jalanan Jakarta basah, lampu neon mencerminkan genangan air seperti permata palsu. Dia tiba di hotel tepat waktu. Lift naik ke lantai 38. Koridor sama seperti semalam. Sunyi, mewah. Di depan pintu 3808, Asep tekan bel. Jantungnya kayak drum dangdut. Pintu terbuka. Natasha lagi. Kali ini dia pakai robe sutra putih tipis. Rambutnya kering dan digerai. Senyumnya lebar banget. Asep. Tepat waktu. Masuk yuk. Asep melangkah masuk, tas kresek baru di tangan. Suite-nya masih sama. Tapi sekarang ada lilin-lilin dinyalakan di meja. Bau vanila manis memenuhi ruangan. Di bar mini, 2 gelas anggur merah sudah siap. Natasha mengangguk, tapi dia nggak buru-buru ambil baju. Malah dia tarik tangan Asep ke sofa. Duduk dulu. Cerita tentang Bekasi. Aku penasaran. Asep duduk kaku. Bekasi? Biasa aja. Banyak pabrik, angkot, makanan enak kayak soto Betawi.
Natasha tertawa. Suaranya renyah lagi. Kedengarannya menyenangkan. Di Moskwa, dingin banget. Minus 20 derajat. Aku suka panas Jakarta. Mereka ngobrol. Asep mulai rileks. Natasha cerita tentang hidupnya. Dia anak orang kaya di Rusia. Ayahnya bisnis minyak. Dia ke Jakarta untuk liburan, katanya. Tapi matanya sedikit gelisah saat bilang itu. Kamu sendirian di sini? Tanya Asep hati-hati. Natasha menggeleng. Ada teman. Tapi dia lagi meeting malam ini. Kembali besok pagi. Asep mengangguk. Teman. Itu pasti pacar. Oligarki tua yang posesif. Seperti di premis pikirannya. Baiklah. Tapi, boleh pegang tanganmu? Sebelum Asep jawab, tangan Natasha sudah di atas tangan Asep. Lembut. Asep nggak bisa gerak. Mereka diam sebentar. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar lagi. Lalu, suara kunci elektronik di pintu. Klik. Pintu terbuka. Seorang pria tinggi besar masuk. Usia sekitar 50-an, rambut abu-abu, jas mahal, mata tajam. Wajahnya Rusia banget, dengan rahang tegas. Natasha. Apa ini? Serunya dengan aksen Rusia kental. Natasha kaget, berdiri cepat. Vladimir, kamu pulang awal. Vladimir, pacar oligarki itu, memandang Asep dengan mata membara. Siapa dia? Kurir? Kenapa duduk di sofa? Asep langsung berdiri, tangan gemetar. Saya laundry, Pak. Cuma ambil baju. Vladimir mendekat, badannya besar seperti beruang. Laundry? Di malam hari? Dengan anggur? Kamu bohong. Natasha berdiri di antara mereka. Vlad, tenang. Dia cuma teman baru. Jangan berlebihan. Vladimir tertawa sinis. Teman? Kamu pikir aku bodoh? Security. Panggil security. Asep panik. Dia lihat pintu balkon terbuka sedikit. Hujan deras di luar. Natasha, saya pergi dulu. Seru Asep sambil lari ke balkon. Vladimir ngejar. Berhenti kamu. Asep keluar ke balkon lantai 38. Angin kencang, hujan deras membasahi tubuhnya seketika. City Light Jakarta berkabut di bawah. Petir menyambar dekat. Kilatan cahaya menerangi wajah mereka. Asep dan Natasha saling pandang. Basah kuyup berdua. Saat itu, sesuatu terjadi. Mata biru Natasha penuh gairah. Asep nggak tahan lagi. Dia tarik Natasha, cium bibirnya. Ciuman pertama. Penuh gairah, basah oleh hujan, hangat oleh adrenalin. Dunia hilang. Hanya mereka berdua di balkon tinggi itu. Natasha lepas ciuman, tapi matanya ke Asep. Ikut aku, Asep. Kita lari. Asep bingung. Lari? Kemana? Natasha tersenyum misterius. Ke Bekasi MU. Tapi, ada rahasia. Aku bukan turis biasa. Aku buronan. Mafia Rusia ngejar aku karena ayahku curi uang mereka. Pegang erat. Seru Asep. Pagi di Perumnas 3 Bekasi dimulai dengan bau gorengan tetangga dan suara ibu-ibu teriak panggil anaknya sekolah. Asep terbangun karena ada yang nendang kakinya pelan. Dia buka mata. Natasha lagi selonjoran di kasurnya. Pakai kaos oblong Asep yang kebesaran dan celana pendek bola Persija yang sudah bolong di pinggir. Rambut pirangnya acak-acakan. Tapi entah kenapa malah tambah cantik. Pagi, pahlawanku, kata Natasha sambil cium pipi Asep sekilas. Kamu ngorok lucu banget semalam. Asep langsung merah padam. Maaf ya, kasurnya sempit. Harusnya aku tidur di lantai. Natasha tertawa, tarik Asep balik ke kasur. Nggak mau. Aku suka deket kamu. Mereka berdua diam sebentar, saling pandang. Malam tadi setelah kabur dari hotel, mereka sampai kontrakan jam 2 pagi. Basah kuyup, kedinginan. Tapi Natasha malah excited. Dia langsung mandi air dingin di kamar mandi jongkok, pinjem sabun colek Asep, terus keluar sambil bilang, ini rumah paling nyaman yang pernah aku tinggali. Asep nggak tidur nyenyak. Otaknya penuh. Mafia Rusia, Vladimir, mobil hitam yang nguntit tadi malam.
Tapi tiap kali Natasha peluk dia dari belakang, semua ketakutan hilang seketika. "Nat, kita harus ngapain hari ini?" tanya Asep akhirnya. "Kamu bilang mafia ngejar. Vladimir pasti lapor." Natasha menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. "Ayahku dulu bos besar di Moskwa. Bisnis minyak, tapi juga hal-hal gelap. Dia nipu partnernya, $500 juta. Terus dia kabur ke Siprus, ninggalin aku sama flash drive berisi semua bukti transaksi haram mereka. Mereka mau flash drive itu. Kalau enggak, mereka bunuh aku." Asep menelan ludah. "Flash drive-nya di mana?" Natasha bangun, buka tas kecil Chanel-nya yang selamat dari kabur semalam. Dia keluarin kalung emas dengan liontin berbentuk hati. "Di sini." Aku buka, ada slot mikro. Mereka nggak tahu. Asep pegang liontin itu. Gila. Kayak film James Bond. Natasha tersenyum tipis. "Kamu Bondnya aku sekarang." Pukul 7 pagi, Asep harus masuk kerja. Dia bingung. "Aku cuti aja ya hari ini." "Jangan," kata Natasha tegas. "Kita harus pura-pura biasa aja. Kamu kerja seperti biasa. Aku tunggu di sini. Kasih aku kunci kontrakan." Asep ragu, tapi akhirnya setuju. Dia kasih kunci cadangan, ajari Natasha cara nyalain kompor gas, cara buka gerbang. "Jangan buka pintu buat siapa-siapa ya. Kalau ada yang aneh, langsung telepon aku." Natasha peluk Asep erat di depan pintu. "Aku aman sama kamu." Asep naik motor ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Di kantor laundry, Deden langsung nyerang. Kemana lo semalam?" "Bos nyariin. Katanya tamu suite 3808 ngamuk, bilang laundrynya hilang bareng kurirnya." Asep panik. "Hah? Serius?" Pak Hadi muncul dari belakang, muka merah. "Asep, lo apa-apaan bawa tamu kabur? Hotel telepon tadi pagi. Mau lapor polisi." Asep buru-buru minta maaf, bikin cerita bohong. Tamunya mabuk, ngajak keluar, dia cuma nganter ke bandara. Pak Hadi nggak percaya 100%, tapi akhirnya cuma kasih SP1. "Satu kali lagi, lo aku pecat." Sepanjang hari Asep kerja sambil gelisah. Tiap 5 menit cek HP. Natasha kirim foto selfie di kontrakan. Lagi makan mie instan pakai garpu, dia nggak biasa pakai sumpit. Lagi selonjoran nonton sinetron Indonesia. Lagi pose depan poster Persib sambil acungin jempol. Asep senyum-senyum sendiri. Deden lihat, "Lo jatuh cinta beneran ya sama bule itu?" Asep cuma nyengir. Sore hari, hujan lagi. Asep buru-buru pulang. Di tol Bekasi Barat, dia ngerasa ada mobil hitam Mercedes nguntit. Jantungnya langsung deg-degan. Dia belok kiri tiba-tiba, masuk gang kecil. Mobil itu ikut. Asep gaspol, masuk perumahan, muter-muter sampai yakin lepas. Sampai kontrakan, dia langsung masuk, kunci pintu rapat. "Nat, ada yang nguntit aku." Natasha lagi di dapur, pakai celemek bunga-bunga pinjaman dari tetangga. Bau nasi goreng keju. Dia coba-coba masak pakai keju Kraft yang Asep punya. Dia lari peluk Asep. "Aku tahu. Tadi pagi ada orang Rusia datang ke lobi hotel. Tanya-tanya tentang aku. Vladimir pasti kasih foto kamu." Asep pusing. "Kita harus ngapain? Serahin flash drive-nya?" Natasha geleng keras. "Kalau diserahin, mereka tetap bunuh aku. Dan kamu juga, karena sudah tahu terlalu banyak." Malam itu mereka duduk di teras kontrakan. Asep beli martabak manis spesial dari sebelah masjid. Mereka makan sambil mikir. "Aku punya ide," kata Natasha tiba-tiba. "Kita copy datanya, terus kirim ke Interpol atau media Rusia yang berani. Biar mafia itu hancur duluan." Asep melongo. "Gimana caranya? Aku cuma punya laptop jadul spek kentang." Natasha tersenyum licik. "Aku punya teman di Jakarta. Wartawan Rusia Today yang anti Putin. Dia lagi di sini buat liputan. Namanya Alexei. Aku hubungi dia." Asep ragu, tapi setuju. Mereka pindah ke dalam. Natasha buka liontin, keluarin micro flash drive seukuran kuku. Asep colok ke laptop Toshiba 2010 yang kipasnya bunyi kayak helikopter.
Data terbuka, ratusan file Excel, foto, rekaman suara, nama-nama oligarki, nomor rekening Swiss, bukti pencucian uang lewat klub bola di Eropa. Asep baca sekilas, langsung pusing. Gila, ini bisa bikin perang dunia ketiga, gumamnya. Natasha ketik pesan terenkripsi ke Alexei lewat aplikasi Signal. Balasannya cepat. Ketemu besok malam di Pantai Indah Kapuk. Bawa data. Aku bawa kamera tersembunyi. Mereka berdua pelukan excited. Untuk pertama kali, ada harapan. Tapi malam itu, pas lagi selonjoran di kasur, lampu kontrakan tiba-tiba mati. Listrik padam. Di luar, suara motor berhenti. Langkah kaki pelan. Asep langsung bangun, ambil golok dapur. Nat, sembunyi di lemari. Natasha nggak mau. Dia ambil pistol kecil dari tasnya. Entah dari mana dia bawa. Aku bisa nembak. Asep, aku dilatih sejak kecil. Pintu depan diketuk pelan. Suara laki-laki berat dengan aksen Rusia. Natasha Romanova. Kami tahu kamu di dalam. Buka pintu, atau kami bakar rumah ini. Asep dan Natasha saling pandang. Jantung mereka berdegup bareng. Asep pegang tangan Natasha erat. Apapun yang terjadi, aku nggak ninggalin kamu. Natasha cium Asep dalam-dalam. Aku juga. Lalu, dengan suara tenang, Asep teriak ke pintu, tunggu bentar ya bang, lagi buka celana. Natasha nyaris ketawa meski situasi genting. Asep bisik, kita keluar lewat belakang. Ada pagar bolong ke rumah tetangga. Mereka lompat lewat jendela kamar. Hujan lagi deras banget. Mereka lari nyaris telanjang kaki di ganggang sempit perumnas. Di belakang, suara tembakan peringatan ke udara. Orang-orang mafia mulai ngejar. Asep tarik Natasha masuk warung kopi 24 jam pinggir jalan. Mereka sembunyi di belakang tumpukan karung beras. Pemilik warung, Bang Ujang, teman Asep sejak kecil. Sep, lo kenapa bro? Dikejar debt collector? Asep cuma bisik. Pokoknya sembunyiin dulu bang. 10 menit kemudian, mafia lewat. Mereka aman sementara. Natasha peluk Asep erat di tengah bau kopi dan gorengan. Aku nggak pernah ngerasa sehidup ini sebelumnya. Asep cium keningnya. Besok kita ketemu Alexei. Habisin ini semua. Terus, kita nikah ya. Natasha terbelalak. Lalu tersenyum sampai matanya berair. Iya, aku mau jadi warga Bekasi. Mereka berdua tertawa pelan di tengah hujan dan bahaya. Cinta mereka lahir dari handuk jatuh di suite hotel mewah, tapi tumbuh subur di ganggang sempit Bekasi. Di luar, mobil hitam masih muter-muter. Tapi untuk malam ini, kontrakan kecil itu jadi benteng cinta mereka. Malam di Pantai Indah Kapuk, tembakan, pengkhianatan, dan janji seumur hidup. Hujan sudah berhenti, tapi jalanan Jakarta malam itu masih licin seperti minyak. Asep dan Natasha naik ojek online 2 motor terpisah supaya nggak mencolok. Asep pakai jaket hoodie hitam butut, helm full face yang kacanya buram. Natasha pakai hoodie yang sama, punya Asep juga, rambut pirangnya disanggul dan ditutup kupluk. Mereka janjian ketemu Alexei di sebuah kafe rooftop mewah di Pantai Indah Kapuk yang sepi karena hari Jumat malam orang-orang lebih suka clubbing di SCBD. Pukul 21.15. Asep sampai duluan. Dia duduk di pojok terpencil, pesan es teh manis, tangannya gemetar pegang gelas. Di saku celana ada flash drive kecil yang sudah dicopi 3 kali. 1 di liontin Natasha, 1 di sepatu Asep, 1 lagi di telan Natasha kalau tertangkap, ide gila Natasha sendiri. Natasha datang 5 menit kemudian. Dia langsung duduk di sebelah Asep. Tangannya langsung cari tangan cowok Bekasi itu di bawah meja. Dingin, tapi tenang. Alexei bilang dia pakai jaket kulit coklat, bawa tas kamera besar, bisik Natasha. Asep mengangguk. Matanya nggak lepas dari pintu masuk. Setiap orang yang naik lift dicek wajahnya. Parno level dewa. Pukul 21.27. Seorang pria tinggi kurus berambut coklat pendek naik ke rooftop. Jaket kulit coklat, tas kamera sling bag. Dia lihat-lihat, lalu angkat tangan pelan ke arah mereka. Natasha berdiri, peluk sebentar, peluk teman lama. Natasha Romanova, ya Tuhan, kamu masih hidup.
kata Alexei dengan aksen Rusia yang lebih lembut. Duduk. Cepat. Mereka bertiga duduk melingkar. Alexei langsung buka laptop MacBook hitam matte-nya. Colok flash drive-nya. Aku upload ke server aman di Belanda, terus kirim ke 3 media sekaligus. Novaya Gazeta, Belingcat, sama The Moscow Times. Besok pagi dunia gempar. Asep colok flash drive dari sepatunya. Proses kopi mulai. 7 menit lagi selesai. Obrolan mereka pelan-pelan mengalir. Alexei cerita bahwa ayah Natasha sebenarnya masih hidup, sembunyi di balik bareng selir barunya. Natasha cuma tersenyum tipis. Dia sudah nggak peduli lagi sama ayahnya. Tiba-tiba Natasha menegang. Matanya lihat ke arah lift. Vladimir, bisiknya. Asep langsung menoleh. Benar. Vladimir naik bareng 3 orang berjas hitam. ARPH di telinga, jelas anak buah mafia. Mereka langsung nyebar. Cari-cari. Alexei langsung tutup laptop. Cabut flash drive. Kita harus kabur sekarang juga. Tapi terlambat. Salah satu anak buah sudah lihat mereka. Teriaknya dalam bahasa Rusia. Lai. Mereka bertiga lari ke tangga darurat. Langkah kaki berat ngejar di belakang. Tembakan pertama pecah. Peredam suara. Cuma, plop plop plop. Peluru nembus meja kayu di dekat mereka. Turun 12 lantai sambil lompat-lompat. Kaki Asep sakit, tapi dia tetap tarik tangan Natasha. Alexei di depan, buka pintu basement. Di parkiran basement gelap dan sepi. Alexei lari ke mobil rentalnya, Toyota Innova hitam. Masuk. Mereka bertiga masuk. Alexei nyalain mesin, gaspol. Tapi di mulut keluar basement, 2 mobil hitam Range Rover sudah nunggu, blokir jalan. Gila, teriak Alexei. Asep lihat ke belakang, masih ada jalan kecil ke arah dermaga kapal nelayan PIK. Belok kiri, ke dermaga. Alexei belok tajam. Ban berdecit. Mobil mafia ngejar. Jalanan sempit, pinggir kali. Mereka nyaris nabrak gerobak cilok. Akhirnya sampai di dermaga kecil yang biasa dipakai speedboat orang kaya. Di ujung dermaga ada satu kapal cepat milik teman Alexei. Katanya sudah disiapin kalau keadaan darurat. Mereka lompat keluar mobil, lari ke kapal. Tembakan lagi. 1 peluru kena bahu Alexei. Dia meringis tapi tetap lari. Asep bantu Natasha naik kapal. Alexei nyalain mesin. Vladimir sudah sampai di dermaga, teriak-teriak dalam bahasa Rusia, arahin pistol. Natasha, turun. Ini terakhir. Natasha berdiri di buritan kapal. Angin malam kencang menerpa rambut pirangnya yang lepas dari kupluk. Dia angkat tangan tengah. Pergi neraka sana. Vlad. Kapal mulai jalan. Vladimir nembak lagi. 1 peluru nyasar, nembus lambung kapal. Asep tarik Natasha turun, lindungin pakai tubuhnya. Mereka berhasil kabur ke tengah laut. Jakarta berkilauan di kejauhan. Alexei dikemudi, bahunya berdarah, tapi dia tersenyum. Data sudah terupload otomatis pas kita cabut flash drive tadi. Besok pagi semua meledak. Natasha peluk Alexei sebentar, terus lari ke Asep yang lagi duduk di dek kapal. Napas ngos-ngosan. Asep, kamu nggak apa-apa? Tanyanya sambil cek badan cowok itu. Asep cuma bisa nyengir. Gue baik-baik aja. Cuma capek lari. Lo biasa gini ya di Rusia? Natasha tertawa, air matanya jatuh. Nggak pernah. Tapi sama kamu, aku ngerasa aman. Mereka berdua duduk di dek kapal. Gelombang kecil mengayun-ayun. Bintang-bintang keluar setelah hujan reda. Alexei kasih mereka selimut dari kabin. Asep peluk Natasha dari belakang. Nat. HM. Kalau besok semua selesai, mafia hancur. Kamu aman? Kamu mau balik Rusia? Natasha diam lama. Lalu dia balik badan, tatap mata Asep dalam-dalam. Enggak, aku mau tinggal di Bekasi. Sama kamu. Kontrakan kecilmu, mie instanmu, motor beat bututmu, itu rumahku sekarang. Asep nggak bisa ngomong. Dia cuma cium Natasha. Ciuman panjang, penuh gairah, asin karena air mata dan air laut. Tangan Natasha masuk ke bawah hoodie Asep, ngerasain detak jantung cowok Bekasi yang jadi pahlawannya.
Alexei dari kemudi cuma geleng-geleng kepala sambil nyengir. Anak muda. Kapal terus melaju ke arah Tanjung Priok. Rencana selanjutnya, sembunyi di rumah aman Alexei di Bogor sampai berita meledak besok pagi. Tapi sebelum tidur di kabin kecil, Natasha bisik di telinga Asep. Malam ini, aku mau kasih sesuatu buat kamu. Karena kamu sudah selamatin nyawaku berkali-kali. Asep grogi. Apa? Natasha cuma senyum genit, tarik Asep masuk kabin, tutup pintu pelan. Di luar, mesin kapal menderu pelan. Di dalam, hanya ada suara napas dan desahan yang bikin malam itu jadi malam paling panas sepanjang hidup Asep. Lebih panas dari suite presidential lantai 38. Pagi nanti dunia mungkin jungkir balik. Tapi malam ini, di tengah laut Jakarta, mereka punya satu sama lain. Sepenuhnya. Dari laut Jakarta sampai selamanya di Bekasi. Kapal nelayan kecil itu merapat di dermaga kecil Tanjung Priok pukul 3 dini hari. Langit masih gelap, tapi bau ikan asin dan solar sudah menyambut. Alexei mati-matian nyetir kapal dengan satu tangan. Bahunya dibalut handuk darurat oleh Natasha. Darahnya sudah berhenti, tapi wajahnya pucat seperti mayat hidup. Kalian turun dulu, kata Alexei lemah. Aku hubungi dokter rahasia di Cipete. Besok pagi jam 6 data sudah tayang di semua media internasional. Setelah itu, kalian bebas. Natasha peluk Alexei erat. Kamu selamatin aku 2 kali, Lex. Aku nggak akan lupa. Alexei cuma nyengir. Giginya putih kontras sama wajah pucat. Pergi sana sama cowok Bekasi MU itu. Dia lebih ganteng dari aku. Asep bantu Natasha turun. Kaki mereka masih goyang kena ombak. Di ujung dermaga sudah nunggu mobil Avanza Silver butut. Teman Alexei yang lain, wartawan lokal yang ikut bantu. Perjalanan ke Bogor sunyi. Mereka duduk di belakang, tangan saling genggam. Natasha tidur di pundak Asep. Rambut pirangnya baunya masih laut. Asep nggak tidur. Dia cuma tatap jalanan yang mulai sepi, mikirin hidupnya yang berubah dalam 4 hari saja. Dari anak laundry biasa, sekarang dia buronan mafia Rusia bareng bule tercantik di dunia. Rumah aman di puncak ternyata villa kecil milik orang tua Alexei dulu. 2 kamar, perapian, view gunung. Mereka sampai subuh. Alexei langsung tidur di sofa setelah dokter datang suntik antibiotik. Asep dan Natasha masuk kamar utama. Natasha langsung peluk Asep dari belakang pas pintu ditutup. Asep, malam ini aku mau kasih semua buat kamu. Beneran. Tanpa handuk jatuh, tanpa kabur, tanpa tembakan. Asep balik badan, tatap mata biru itu. Nat, aku cuma anak Bekasi. Aku nggak punya apa-apa. Natasha taruh jari di bibir Asep. Kamu punya hati yang bikin aku jatuh cinta dalam 3 hari. Itu lebih dari uang ayahku. Mereka ciuman. Bukan ciuman panik di balkon. Bukan ciuman basah di kapal. Ini ciuman lambat. Penuh rasa, penuh janji. Baju-baju jatuh satu persatu ke lantai kayu villa. Api perapian menari-nari di dinding, menerangi tubuh Natasha yang putih mulus dan tubuh Asep yang coklat Bekasi asli. Malam itu mereka jadi satu. Perlahan, panas, penuh tawa kecil dan bisik-bisik, aku cinta kamu, dalam 2 bahasa. Natasha nangis di pelukan Asep pas selesai. Bukan sedih, tapi bahagia yang terlalu besar buat ditahan. Pagi harinya dunia meledak. Jam 6 pagi, notifikasi HP berbunyi gila-gilaan. Headline di mana-mana. Dokumen rahasia. Mafia minyak Rusia cuci uang $500 juta lewat Eropa. BBC. Putri oligarki Rusia bongkar kejahatan ayah sendiri. CNN. Interpol terbitkan red notice untuk 12 nama besar Moskwa. Reuters. Foto Natasha dan Asep yang buram dari CCTV hotel jadi viral. Netizen Indonesia heboh. Anak Bekasi kawin lari sama bule Rusia? Asep si laundry jadi pahlawan internasional hahaha. Asep Natasha langsung trending nomor 1 dunia. Asep dan Natasha cuma duduk di teras villa, minum kopi tubruk sambil pegangan tangan. Alexei bangun, nyengir lebar meski bahunya dibalut. Mafia itu sekarang sibuk selamatin diri sendiri. Kalian aman. Selamanya. 2 minggu kemudian. Bekasi. Kontrakan Asep yang sama, tapi sekarang sudah dicat ulang. Ada ACC cont,
Dan kamar mandi direnovasi pakai uang hadiah dari pemerintah Indonesia, rahasia negara katanya. Natasha resmi jadi warga Indonesia lewat jalur perkawinan. Namanya sekarang Natasha Asepova, dia yang pilih sendiri. Pernikahan mereka sederhana banget. Di masjid dekat kontrakan. Asep pakai beskap hitam, Natasha pakai kebaya putih dengan kerudung syari warna krem. Tamu cuma keluarga, tetangga, Deden, Pak Hadi, Bang Ujang, dan Alexei yang dateng pakai tongkat. Resepsi di halaman kontrakan. Menu, nasi uduk, ayam goreng, sambal, martabak manis, sama es teh manis seember-ember. Sound system pinjem dari tetangga. Lagu, Cinta Luar Biasa, versi dangdut koplo menggelegar. Natasha nangis pas akad. Asep juga. Ibu Asep peluk Natasha lama banget. Bilang, "Makasih ya nak, udah mau jadi menantu Bekasi." Malam pertama sebagai suami istri resmi, mereka di kamar yang sama. Sekarang ada kasur spring bed baru, kelambu putih, dan foto prewe di dinding. Foto mereka berdua di balkon suite 3808 yang entah gimana direkam CCTV dan jadi viral. "Asep," bisik Natasha sambil selonjoran di dada suaminya. "Ya, sayang. Aku hamil." Asep langsung duduk, matanya membelalak. "Serius?" Natasha ngangguk, air mata bahagia. 3 minggu. Dari malam di kapal itu. Asep peluk Natasha erat-erat, nangis seperti anak kecil. "Ya Tuhan, anak kita bakal campuran Rusia Bekasi. Pasti ganteng atau cantik banget." Natasha ketawa. Kalau cowok, namanya Alexei Asep. Kalau cewek, Natasha Asep Junior. 1 tahun kemudian, kontrakan sudah jadi rumah 2 lantai kecil. Asep buka usaha laundry sendiri, Bekasi Clean We Make You Smell Like Heaven, and Love Story. Cabangnya sudah ada 3 di Jakarta. Natasha jadi influencer mom Rusia Indonesia. Follower IG-nya 5 juta. Tiap hari posting masak soto Betawi pakai resep ibu mertua, atau ajarin bahasa Rusia pakai logat Bekasi. Anak mereka lahir, cewek kecil bernama Sofia Asepova. Rambut pirang, mata coklat Bekasi, pipi tembem. Tiap malam Asep gendong Sofia keliling kontrakan sambil cerita. "Dulu ayah cuma jemput laundry bunda di hotel, malah jadi begini." Natasha cuma tersenyum dari balik jendela dapur. Pakai daster murah tapi kelihatan tetap secantik malam pertama handuk jatuh itu. Suatu malam, hujan deras lagi seperti malam pertama. Asep dan Natasha duduk di teras. Sofia tidur di ayunan. Mereka saling pandang. "Sep," kata Natasha pelan. "Iya." "Makasih ya udah ambil laundryku dulu." Asep nyengir khas anak Bekasi. "Sama-sama, bule." Untung handuknya jatuh. Mereka ketawa bareng. Hujan deras di luar, tapi di hati mereka, selamanya cerah. Dari suite presidential bintang 5, sampai kontrakan 3x4 di Perumnas 3 Bekasi. Cinta mereka nggak butuh paspor, nggak butuh dolar, nggak butuh mafia atau tembakan. Cuma butuh 1 malam hujan, 1 handuk jatuh, dan hati anak Bekasi yang polos tapi berani mati demi orang yang dicintai. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Makasih udah nemenin cerita Asep Natasha dari bab 1 sampai tamat. Kalau mau spin-off, honeymoon mereka di Bekasi Waterpark, atau cerita Sofia kecil yang nakal banget, bilang aja ya. Cinta dari Bekasi untuk kalian semua. Hati merah 2 api sepeda motor 2 Rusia Indonesia. Epilog, Sofia dan Badai Baru 7 tahun kemudian. Perumnas 3 Bekasi, tahun 2032. Pagi hari pukul 6.15, alarm HP jadul Asep, yang sekarang jadi HP cadangan, berbunyi lagu, Bekasi Kota Patriot, versi dangdut. Rumah 2 lantai mereka sekarang sudah punya 3 kamar, garasi, dan halaman kecil yang ditanami cabai rawit sama Natasha. Sofia Asepova. "Bangun. Nanti telat sekolah," teriak Asep dari dapur sambil goreng telur ceplok. Dari kamar atas terdengar suara kecil tapi galak, campuran aksen Rusia Bekasi. "Papa, 5 menit lagi lah. Aku lagi mimpi ketemu unicorn di Monas." Natasha yang sekarang pakai daster batik dan jilbab tipis, dia masuk Islam resmi tahun 2027. Cuma geleng-geleng kepala sambil nyanyi-nyanyi kecil lagu Rusia. Badannya masih langsing, cuma pinggangnya sedikit lebih berisi.
Efek 3 anak. Ya, 3. Sofia 7 tahun, Alexei 5 tahun, dan si bungsu Ivan 2 tahun yang lagi tidur nyenyak di stroller. Asep sekarang bos besar, Bekasi Clean Empire, dengan 27 cabang dari Bekasi sampai BSD. Motor Beat bututnya diganti Fortuner hitam, tapi dia masih suka naik motor kalau jemput anak sekolah. Natasha jadi YouTuber mom viral dengan 12 juta subscriber. Channelnya, Bule Bekasi Bikin Betah, tiap hari posting resep bors kepake tempe atau cara bikin rendang ala Rusia. Hidup mereka tenang. Mafia Rusia sudah hancur total berkat data yang Natasha bocorin dulu. Vladimir dipenjara seumur hidup di Black Dolphin. Ayah Natasha mati overdosis di Bali tahun 2029. Tapi pagi itu, semuanya berubah lagi. Natasha buka pintu depan ambil susu langganan. Di teras ada amplop hitam besar tanpa alamat. Hanya tulisan tangan. Untuk Natasha. Dia buka. Di dalamnya foto-foto lama. Dia kecil di Moskwa, ibunya yang sudah meninggal, dan satu foto terbaru. Sofia lagi main di taman dekat rumah. Diambil dari jauh. Di bawah foto ada catatan. Kami tidak lupa. Darah membayar darah. 500 juta dolar atau nyawa ketiga anakmu. 48 jam. T. Natasha langsung pucat. Tangan gemetar. Dia tahu, T, itu siapa? Timur, adik ayahnya yang dulu dianggap mati di perang Ceknya. Ternyata hidup. Dan sekarang bos mafia baru yang jauh lebih kejam. Asep keluar. Lihat wajah istrinya langsung tahu ada yang salah. Siapa? Sayang. Natasha kasih amplop. Asep baca, matanya merah. Gue kira semua udah selesai. Malam itu rumah mereka jadi markas perang lagi. Alexei, yang sekarang tinggal di Bandung, jadi dosen jurnalistik, langsung naik kereta datang. Dia bawa laptop dan pistol Glock yang sama seperti dulu. Kalian harus kabur. Timur punya jaringan di Asia Tenggara sekarang. Dia nggak main-main. Natasha geleng. Nggak. Kali ini kita nggak lari. Kita lawan. Anak-anak nggak boleh hidup dalam ketakutan kayak aku dulu. Asep pegang bahu istrinya. Kita lawan bareng. 48 jam dimulai. Hari pertama, Asep hubungi semua teman lama. Deden yang sekarang jadi polisi Brimob, Bang Ujang yang punya preman pasar, bahkan Pak Hadi yang punya koneksi di Intel. Mereka kumpul di rumah Asep malam-malam, bikin rencana kayak film action. Natasha hubungi teman lama di Interpol. Timur masuk daftar buronan nomor 4 paling dicari dunia. Hari kedua, ancaman datang lagi. Kali ini video. Sofia lagi tidur di kamarnya, direkam dari jendela. Suara Timur berat. Malam ini jam 12. Kirim flash drive kosong ke Monas. Atau anak pertamamu hilang. Natasha nangis di pelukan Asep. Aku nggak mau Sofia ngerasain apa yang aku rasain dulu. Asep cium keningnya. Dia nggak akan. Jam 23. Monas sepi karena hujan deras lagi. Hujan yang sama kayak malam pertama mereka ketemu. Asep naik motor Beat bututnya yang dia keluarin lagi dari garasi. Simbol perjuangan katanya. Di boncengan belakang, Natasha pakai jaket hitam. Rambut pirang ditutup helm. Mereka sampai Monas. Di bawah patung, ada mobil hitam. 2 orang besar turun. Flash drive-nya, kata salah satu. Asep kasih tas kresek hitam. Sama kayak dulu waktu jemput laundry. Orang itu buka. Kosong. Saat itu juga lampu sorot polisi nyala dari segala arah. Brimob, Densus 88, Interpol. Timur ternyata datang sendiri. Dia sombong. Tembak-tembakan lagi. Tapi kali ini Asep nggak lari. Dia lindungi Natasha pakai tubuhnya. 1 peluru nyasar kena kaki Asep. Dia jatuh. Natasha ambil pistol dari pinggang Deden, nembak ke arah Timur. Nggak kena, tapi cukup bikin dia panik. Timur naik mobil, kabur. Tapi di pintu keluar Monas sudah ada barikade. Dia tertangkap hidup-hidup. Malam itu berakhir dengan Asep di rumah sakit. Kaki dibalut. Sofia, Alexei, dan Ivan dipeluk Natasha di samping ranjang. Papa kenapa? Mama? Tanya Sofia dengan mata biru coklatnya. Asep nyengir meski sakit. Papa cuma jatuh dari motor. Sayang. Lagi ngejar cita-cita. Natasha cium kening Asep.
Cita-cita kita udah tercapai. Sep. Keluarga. 2 bulan kemudian. Timur dipenjara di Nusa Kambangan. Kasus selesai total. Interpol kasih hadiah $2 juta. Mereka bangun masjid kecil di Perumnas 3. Namanya Masjid Asep Natasha. Suatu malam, Asep dan Natasha duduk di teras lagi. Sofia lagi main layangan sama adik-adiknya. Hujan gerimis kecil. Sep, kata Natasha pelan. Iya. Kamu masih ingat malam pertama kita ketemu? Handukku jatuh. Asep ketawa. Mana bisa lupa. Jantungku hampir copot. Natasha condong. Bisik di telinga Asep. Malam ini, aku pakai handuk yang sama. Di kamar. Anak-anak sudah tidur. Asep langsung berdiri meski kakinya masih pincang. Ayo cepet. Sebelum Sofia bangun minta susu. Mereka masuk rumah, tangan saling genggam. Pintu kamar ditutup pelan. Di luar, hujan gerimis jadi reda. Bintang keluar. Dari laundry Hotel Bintang 5 sampai rumah 2 lantai di Bekasi. Dari handuk jatuh sampai 3 anak campuran Rusia Bekasi. Dari buronan mafia sampai pahlawan keluarga. Cinta mereka nggak pernah selesai. Malah tambah panas tiap hujan turun. Tamat beneran. Terima kasih udah nemenin Asep Natasha dari bab 1 sampai epilog 7 tahun kemudian. Kalau suatu hari kamu lagi hujan di Jakarta atau Bekasi, ingat aja, mungkin ada handuk yang lagi nunggu jatuh buat kamu. Wajah menyeringai hati merah 2. Love from Bekasi with love. Indonesia Rusia sepeda motor 2 payung dengan hujan.